Ya walaupun polos-polos nggak apa-apa lah, yang penting ada ininya. Karena kan kita tentang pertemanan ya, yang Ya, pertemanan non muslim ya kan ya. ya. Sebenarnya ada di slide yang bawah, tapi nggak apa-apa. Mohon izin secara global kita bahas secara umum aja dulu ya, baik dia muslim maupun non muslim. Boleh kan? Ya. Hmm. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali untuk menunjukkan kalau Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Apapun setiap aspek dalam kehidupan kita yang dibutuhkan oleh kita, itu semua pasti kita temukan dalam Al-Quran. Hingga sudut pandang kita mau mengambil sudut pandang yang seperti apa. Ibu, suaranya bisa dikerasin dikit, Ibu ya? Oh, kurang kenceng ya? Kurang apa? Kurang menggigit gitu suaranya. Biasa kan selama ini kenceng. Kok suara saya? Oh, tes. Kurang kenceng juga. Coba deh. Saya kalau mana kok suaranya nggak kenceng ya? Coba pakai pinjam. Kalau yang itu suka kenceng. Coba pakai earphone. Ambil nunggu diambilin ini earphone-nya. Termasuk dalam berteman, baik berteman itu kepada sesama muslim ataupun pertemanan yang non muslim. Ya, untuk itulah kita akan belajar dulu dari Al-Quran sebagai petunjuk buat kita. Mana? Kalau ini, saya coba pakai yang ini. Kalau bunyi ngungung-ngungung dikasih tahu ya Bu Media ya. Oh ini. Ini suka bunyi. Tes. Suara saya juga ini nih. Tes. Bagaimana? Lebih kecil, Bu. Malah lebih kecil. Tes. Ini udah digedein Pak? Hah? Nggak dinyalain. Liva, Mbak Yanti, suara Ibu ini enggak? Kecil. Tes. Kecil ya? Suaranya kecil, Bu saja. Saya pakai handphone aja. Ini laptopnya kali ya? Udah kedengaran tuh, Bu. Udah. Oh, kalau nggak pakai malah kenceng. Iya. Walah, udah nih kayaknya laptopnya yang settingannya nih. Masih kecil? Udah jelas. Cukup, Bu. Nah. Ya. Saya ulangi kembali, apapun yang diperlukan oleh kita dalam kehidupan ini, termasuk dalam aspek bermasyarakat, berteman, semua pasti ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna dan paripurna. Kita akan lihat dulu contoh-contoh di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimanakah berteman. Agar pertemuan yang diamanahkan kepada saya, pertemanan non-muslim, ini bisa kita pahami tidak hanya secara parsial, tapi kita pahami secara universal. Nah, ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang pertemanan. Pertama, Al-Quran menyebutnya sebagai khalil. Itu bisa lihat satu ayat aja, contohnya dalam surat An-Nisa ayat 125 ya. An-Nisa ayat 125.
Kalau Al-Quran menyebut kata dengan khalil, biasanya tidak hanya pertemanan biasa, tapi pertemanan yang didasari dengan cinta kasih. Contohnya, ya, Allah menjadikan Ibrahim itu khalilnya Allah. Berarti pertemanan yang sampai kepada cinta kasih, kekasih. Nah, yang kedua, ada Allah menggunakan kata pertemanan di dalam Al-Quran, yaitu korin. Nah, korin nggak mesti maknanya itu setan. Jadi korin itu bisa artinya setan, korin bisa artinya malaikat. Nah, pada kesempatan kali ini korin yang akan kita bahas adalah manusia. Nah, ada dalam surat As-Saffat, surat 37 ayat 51. Ya, bagaimana ayat ini menceritakan bagaimana seorang mukmin, seorang yang beriman ketika dia masuk ke dalam surga itu sampai dia dengan temannya. Yang di unmute ya, lain masuk suaranya. Bukan saya ya. Bukan Ibu. Jadi orang beriman sampai ketika dia masuk ke dalam surga, pertemanan di dunia ini nggak dibiarkan begitu saja. Tapi pertemanan sampai di surga, dia masih peduli dengan temannya. Ya, contoh orang yang sudah masuk ke dalam surga pada saat dia bersenang-senang, dia mengatakan kepada Allah, "Inni kana li qarin." Ya Allah, dulu saya punya teman, mana teman saya? Itulah yang akhirnya para ulama banyak sekali meminta kepada temanannya, saudara-saudaranya, ya, teman-temannya. Kalau nanti kalian masuk surga, kalian tidak menjumpai aku, tolong cari aku. Ya, karena memang hanya orang-orang yang beriman yang ketika dia sudah masuk ke dalam surga, dia nggak akan membiarkan dan meninggalkan temannya. Dia akan mencari, ya Allah, kanali korin. Dulu saya punya seorang teman. Yang mana teman saya kok tidak didapati di surga. Nah, kalau lanjutan ayatnya ternyata kan temannya itu ada di neraka. Disinilah bagian dari bentuk syafaat. Ya, bisa jadi syafaat itu dari pertemanan. Kemudian yang ketiga, ada kalanya Al-Quran menggunakan kata pertemanan itu dengan sahib. Sahib bahasa Arab beda dengan sahib bahasa Indonesia. Kalau sahib bahasa Indonesia itu kan kayaknya teman akrab, teman dekat, itu sahib gue gitu kan. Tapi dalam Al-Quran sahib di sini arti yang sesungguhnya adalah pertemanan yang memang hidup sezaman. Artinya dia bersama-sama belum tentu ada ikatan cinta kasih. Yang penting dia hidup sezaman, dia pernah melihat, pernah berinteraksi. Baik dia suka atau tidak suka dengan kita, ketika dia adalah hidup bertemu dengan kita, ini namanya sahib. Kalau para sahabat itu disebut dengan sahabatnya Rasulullah SAW. Definisinya apa? Mereka yang hidup, beriman, bertemu dengan Rasulullah, kan begitu. Sedangkan dalam surat Takwir ayat ke-22, kata sahib di sini untuk siapa? Untuk orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wa ma sahibukum majnun." Tidaklah sahib kamu, Muhammad, itu gila. Artinya apa? Kamu kan lihat, kamu berinteraksi. Ini pertemanan yang bukan kamu tidak mengenal. Kamu tuh kenal banget. Ini sahibku loh. Kamu lihat, kamu berinteraksi. Ini namanya sahib. Kalau kita kan sahib, the friends yang akrab banget. Nah, ini enggak. Nah, sedangkan yang disebut dengan pertemanan yang lain di dalam Al-Quran adalah shadiq. Ya, itu menjadi teman yang luar biasa. Ya, karena shadiq, kenapa disebut dengan kata shadiq? Ya, berarti pertemanan ini adalah pertemanan yang didasari masing-masing punya ketenangan karena ada rasa kejujuran. Nah, ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Nah, di mana di sini disebutkan dengan bahasa shadiq.
Ya, kita cek surat Asy-Syu'ara surat 6 ya. As-Shadiq itu artinya jujur. Ya, di ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di sini yaitu Sofian. Oh, 101. 101. Teman akrab ya. Wala sodiqin hamim. Ya, sodik. Ya, tidaklah mereka itu mempunyai teman yang akrab. Nah, teman akrab di sini adalah sodik yang memang didasari dengan kejujuran. Dan kata-kata sodik ini biasanya digunakan oleh orang-orang Arab itu pertemanan biasa. Kenapa pertemanan biasa? Karena yang namanya teman pasti sodik, dia nggak akan nipu kamu. Yang namanya teman itu nggak akan ngebohongin lo gitu loh. Kalau udah berani ngebohongin, berani nipu, itu bukan teman lagi. Kalau dalam kosakata bahasa Arab itu kan friends, ya, teman-teman itu kan dengan bahasa asdiqa. Ya. Ahmad sodiqi, Ahmad adalah temanku. Kesannya tuh kalau di bangsa Arab, sodik ini teman biasa. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita yang namanya teman disebut dengan sodik, berarti apa? Di sana ada dasar kepercayaan. Bukan teman kalau yang suka nipu. Karena yang namanya teman adalah sodik. Ini teman biasa. Ya. Adapun untuk kategori teman yang di dalam Al-Quran ada lagi adalah rafiq, ya, itu teman yang idealis. Karena teman yang tidak hanya punya sifat lemah lembut di dunia, tapi kalau kita sudah menjadikan salah satu dari teman kita dengan rafiq, ya, itu udah teman yang akan nempel, yang akan langgeng itu sampai ke surga. Itu rafiq. Itu surat An-Nisa ayat 69. Dan teman-teman yang disebut dengan rafiq dalam surat An-Nisa ini kategorinya 4 identitas, 4 kriteria. Inilah yang menjadi idealisme dalam pertemanan, menjadikan seseorang dengan rafiq, ya, yaitu surat An-Nisa ayat 69. Jadi kalau teman-teman baca surat An-Nisa ayat 68 dan 69 adalah jawaban. Suara saya terputus-putus, Bu Media? Enggak. Oh, itu di chat ada yang bilang terputus. Oh, enggak sih. Enggak ya? Oh. Kalau Mbak Liva? Enggak, putus-putus, Pak. Oh, enggak. Berarti mungkin jaringan personal ya? Iya. Oke. Kalau teman-teman baca surat An-Nisa ayat 68 dan 69, ini adalah jawaban dari setiap doa kita. 12 kali ketika kita sholat. Kita kepingin punya teman rafiq. Iya, yang dalam apa? Al-Fatih. Al-Fatihah. Bukan At-Tahiyat. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, yang kita minta ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Yang kayak apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kan doa kita. Orang-orang itu yang jawabannya doa kita ada dalam surat An-Nisa ayat 68 dan 69. Jadi kalau kepingin ingin timbal balik dalam membacanya, kita baca surat An-Nisa-nya di ayat yang ke-6 ya. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jawabannya Allah ayat 68 surat An-Nisa. Nah, ketika kita minta, ya Allah tunjuklah kami jalan yang lurus, apa jawaban Allah? Walahadainahum siratam mustaqimah. Pasti kami akan tunjuki kalian jalan yang lurus. Nah, kemudian dialog kita di ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ini adalah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat.
Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Jawaban Allah di ayat ke-69 ini. Apa kata Allah? Kamu kepingin jalan yang Allah berikan adalah jalan yang Allah beri nikmat? Jalanmu adalah jalan yang Allah beri nikmat? Engkau dilindungi dari jalan orang yang dimurkai? Maka jawabannya ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasul. Udah kamu taat aja di dunia dengan Allah dan Rasul. Selama kamu di dunia taat kepada Allah dan Rasul, maka janji Allah itu Allah akan membersamai kamu. Nah, masih yang tadi sih Mbak, masih ini dia yang kelima. Ya, yang Rafiq, saya bilang ini teman idealis. Karena ini doa kita loh setiap 17 kali waktu sholat. Nah, ketika kita minta jalan yang kita tempuh ada jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapakah orang-orang yang Allah beri nikmat dan gimana caranya? Jawabannya surat An-Nisa ayat 69. Kenapa Allah sebut dengan Rafiq? Ya, yaitu kamu taat aja dulu kepada Allah dan Rasul di dunia. Maka nanti kamu akan dibersamai oleh Allah dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Lihat ini. Yaitu Nabi, Nabi, para sidik, para orang yang sidik, orang-orang yang mati syahid, orang yang mati syahid, saleh. Yang ujung ayatnya apa? Wa hasuna ulaika rafiqah. Rafiq. Nah, ini dia Rafiq. Jadi yang namanya Rafiq, teman dekat itu nggak hanya bisa jadi nggak ketemu di dunia, tapi yang namanya Rafiq, dia tidak akan meninggalkan kita nanti di surga. Ya, mereka adalah para nabi yang menjadi teman Rafiq kita sebagai dekat kita. Mereka adalah para siddiq, mereka adalah para syuhada, dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Nah, Allah menyebutkan kata Rafiq berarti adalah pertemanan yang bisa jadi di dunia nggak bersama, tapi di akhirat kenal tak kenal, tapi keimanan dan doa dalam surat Al-Fatihah itulah yang membuat ikatan. Para nabi nggak akan meninggalkan kita, para syuhada nggak akan meninggalkan kita, maka ketika mereka masuk ke dalam surga, kita pun akan tertarik mereka. Dan mereka adalah penghuni surga Firdaus, dan mereka pun nggak akan meninggalkan kita. Seperti serabut, kita pun di. Itulah kenapa dalam surat Al-Fatihah wajib dibaca. Dan ketika menjadi makmum, membaca amin bersama dengan amin kita dalam salat berjamaah, bersama itu juga para malaikat mengaminkan kita. Next, lanjut. Ya, baru. Ya, Al-Quran juga menyebutkan kata pertemanan dengan bilqonah. Nah, jadi 5 dan 6 inilah yang akan menjadi bagian pembahasan fokus kita. Bilqonah, kayak apakah yang disebut dengan bilqonah? Nah, bilqonah ini pertemanan yang benar-benar menjadi tempat kepercayaan kita. Di tempat curhat kita. Nah, Allah menyebutkan, hai orang beriman, itu jangan kamu ambil bilqonah, pertemanan yang kamu curhat, suka dan duka kamu, dia tahu kekurangan dan kelebihan kamu, dia tahu. Nah, ini Allah menyuruh jangan kamu jadikan teman yang bilqonah ini, teman kepercayaan kamu ini, itu di luar kalangan kamu. Artinya bukan sesama muslim. Kenapa? Allah gambarkan. Karena sesungguhnya tipenya yang yang non muslim ini itu bisa jadi akan mendatangkan mudarat buat kita. Seperti apa mudaratnya? Ya bisa jadi minimal itu tidak sampai sedahsyat ini. Ya, kebencian mereka terlihat dari mulut mereka sampai mereka gigit itu. Ada kalian nggak sampai situ. Tapi paling tidak harga diri, kemudian pandangan mereka terhadap seorang muslim, jadi nilainya berkurang. Ketika dia lihat, ya Allah, begitu ya keluarga muslim. Ya, rumah tangganya kok berantakan. Ini kan orang jadi nggak punya ketertarikan ya, ketika orang yang kita curhat adalah non muslim. Dia bukan orang jahat, enggak, tapi paling tidak kita memberikan potensi membuat dia jadi mikir jadi seorang muslim. Kenapa kalau jadi muslim kayak begitu ya, punya masalah melulu begitu.
Nah, ini kalau bitonah. Kenapa Allah menyuruh ketika bitonah jangan diambil dari selain orang-orang muslim. Yang muslim aja kadang ampun-ampun mulutnya ember. Begitu kan? Sama muslim itu aja ember. Nah, karena yang namanya bitonah itu nggak boleh sembarangan. Kemudian yang keenam, ya Allah juga menyebutkan ada kalanya pertemanan itu dengan menggunakan kata wali, aulia. Nah, kalau wali, aulia ini bisa jadi nggak hanya manusia. Kadang wali dan aulia pun yang sudah kita bahas kemarin adalah setan. Karena yang namanya wali, namanya aulia itu pertemanannya sampai membuat kita menjadikan dia sebagai sandaran. Ketergantungan itu wali atau aulia. Nah, disinilah kalau kita sudah memahami definisi kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran, ayo sekarang kita lihat seperti apakah Allah menyuruh kita dalam berteman. Nah, berteman, ada pertemanan yang kita inginkan abadi. Berarti pertemanan ini nggak hanya di dunia, langgeng sampai di akhirat. Ya, pertemanan yang seperti apa? Yang pertemanan karena ikatan ukhuwah beriman. Ya, karena ikatan keimanan. Kalau udah soal keimanan, nggak peduli nasabnya, profesinya, manfaat atau nggak manfaat, nyaman atau nggak nyaman. Tapi berharap bahwa aku berteman dengan kamu karena kita sama-sama orang beriman. Yang namanya orang beriman bisa jadi dalam berukhuwah ada ujian. Itu apa? Belajar lapang dada, husnuzon, positive thinking. Inilah yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena belajar ukhuwah, husnuzon, positive thinking ini bagian dari nilai-nilai ibadah. Nah, yang kedua, pertemanan yang abadi adalah dasar takwa. Apa itu takwa? Jangan takwa bahasa Indonesia. Karena kalau takwa bahasa Indonesia bisa jadi sama-sama mengerjakan kebaikan, berbuat baik. Gimana kalau bahasa Indonesia takwa itu? Ya, Takwa itu kan mentaati dan perintahnya, menjauhi larangan. jauhi larangannya. Kalau itu yang disebut dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ini kan singkatan dari kata patuh. Patuh bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Taat, bukan takwa. Oh. Nah, takwa, maka tadi saya sampaikan takwa, jangan takwa yang menjadi langsung pemahaman bahasa Indonesia. Ya, tapi takwa yang akan kita pahami dasar takwa seperti yang ada dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya, karena di dalam Al-Quran kata-kata takwa diterjemahkan takwa. Ya, alhamdulillah surat At-Tahrim ayat 6 itu kata takwa menggunakan kata perintah asli dan diterjemahkan dengan makna aslinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu. Kata perintah takwa kan ada dua, ada ku, ada ittaqu. Kalau ittaqu sering diterjemahkan takwalah. Tapi kalau ku di ayat ini terjemahannya apa? Surat At-Tahrim ayat 6. Peliharalah. Ya. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah takwa. Dia namanya takwa orang yang tidak egois. Suami yang takwa, suami yang tidak egois. Dia akan menjaga dirinya, dia akan menjaga keluarganya, jangan sampai ada yang masuk ke dalam api neraka. Istri yang bertakwa, istri yang gak egois. Jangan sampai, udahlah terserah. Kamu mau ngapain kek, kamu sholat kek, enggak kek, itu bukan urusan aku. Terserah, gak salah bunda mengandung. Itu namanya ibu yang tidak bertakwa. Ibu yang bertakwa selama hayat di kandung badan. Dia akan menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Itulah takwa. Teman yang bertakwa, teman yang seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pertemanan yang dasar takwa ini nanti pertemanan yang langgeng. Teman-teman bisa lihat dalam surat Az-Zukhruf, surat 47, di ayat 67.
Masih yang tadi sih Mbak, cuma saya lupa nulis ayatnya. Oke. 47 ayat yang ke 43 Az-Zukhruf ayat 67. Di sana Allah menyebutkan al-akhilla. Ini kan tadi al-akhilla khalil ya, sepasang kekasih. Artinya orang-orang yang saling mencintai. Dia di dunia saling mencintai, suami sayang sama istrinya, istri sayang sama suami, pokoknya saling cinta deh. Tapi di akhirat apa yang terjadi? Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Nanti sepasang kekasih di akhirat itu akan saling bermusuhan. Suami akan meninggalkan istrinya. Istri akan meninggalkan suaminya. Begitu dahsyatnya api neraka. Ya fa idza ja'atis sakhah, ketika hari kiamat tiba. Yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang ditinggalkan oleh saudaranya. Wa ummihi wa abi, ditinggalkan ibunya, ditinggalkan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, ditinggalkan oleh pasangannya, oleh anak-anaknya. Nah, ternyata di surat Az-Zukhruf ayat 67 kriteria yang tidak akan meninggalkan itu cuma satu. Al-akhilla yauma Ilal idzin muttaqin. illal muttaqin, Taqin. kecuali Orang-orang mereka yang yang bertakwa. cinta kasih karena dasar takwa. Dah, sekarang kita lanjut. Next yang berikutnya. Nah, singkat cerita, kalau sesama muslim berarti tadi atas dasar ukhuwah. Yang namanya ukhuwah jangan dianggap tidak asik. Wah, kalau ukhuwah kayaknya kayak muhajirin dan ansor. Ibu kalau ukhuwah tuh kayaknya enak banget, damai. Jangan berpikir seperti itu. Ukhuwah karena Allah ini fadilahnya sangat besar. Kalau fadilahnya sangat besar berarti apa? Ujiannya pun sangat besar. Ya, kalau semua amalan yang fadilahnya besar, ujiannya besar. Contoh, orang-orang yang menyantuni anak yatim itu kan sering, Ustazah, ada apa ya? Kenapa ya kalau anak yatim itu tuh kayaknya tuh tipenya sama? Yang bandel, terus mohon maaf kayak kacang lupa kulitnya, udah diasuh sama kita begitu gede, lupa. Kok anak yatim kayak begitu sih? Maksudnya kan dia udah tinggal bapaknya, disantuni sama kita, disayang sama kita, Bu ya tuh tahu diri gitu. Saya cuma bilang begini, Bu, adilahnya menyantuni anak yatim, kata Rasul tuh begini nanti di surga. Dan bagaimana mungkin orang bisa dapat kayak begini dengan Rasul di surga kalau tidak dengan ujian? Jadi anak yatim itu kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya Allah ingin menguji kita. Begitu. Sama dengan ukhuwah. Ukhuwah ini pertemanan yang bisa langgeng sampai ke surga. Untuk itulah kalau yang namanya ukhuwah bisa sampai ke surga, kita harus siap bersahabat dengan yang namanya ujian. Dikit-dikit Jadi ujian itu normal ya Bu ya. Kemarin-kemarin sama teman-teman yang biasa, ya sama friend-friend biasa kayaknya enak-enak aja. Ini mah sama temen, wah kayaknya cuma afwan ya, kan gitu kan. Nggak asik banget sih, ya inilah ujian. Dari sinilah temanan sesama muslim, Allah sampai minta damaikan perselisihan. Ya karena potensinya ya begitu. Ya, bisa jadi, perasaan banget sih, baperan banget sih. Ya, dulu sebelum kita kayak begini nih, dipanggil, Dut, keling, biasa-biasa aja. Sekarang, astagfirullahalazim, kok ngomongnya kayak gitu. Kalau nggak asik loh, gitu kan. Jangan bilang baperan. Ini ukhuwah fillah berarti apa? Diuji. Nah, disinilah ada konsep pertemanan sesama muslim. Dalam surat Al-Hujurat itu ayat 11 sampai 13. Ya, itu bisa jadi yang tadinya orang merasa asik-asik aja, tapi gara-gara ingin menjadikan persaudaraan ini dengan ukhuwah fillah, udah mulai menjaga adab dan etika. Yang nggak boleh manggil dengan panggilan yang tidak disukai. Kan? Biasanya kan, cabi,
edut, ya kan? Sekarang mah enggak. Ingat surat Al-Hujurat ayat 11. Nggak boleh mencela, nggak boleh manggil dengan panggilan yang tidak disukai, nggak boleh menggunjing, kan begitu? Padahal kemarin-kemarin kayaknya enjoy-enjoy aja. Sekarang mentang-mentang udah pada ngaji, udah tahu surat Al-Hujurat, pada baperan. Dikit-dikit ingat dosa. Ini adalah ujian ukhuwah. Begitu. Ya Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Next, karena kan kita nggak bahas ini. Next, Bu Media, kalau yang ini dari mulai slide yang ke-6, Sorry. ya. Ini Slide ya. yang ke-6, ya ini karena waktu itu saya buat ini fokusnya agar para ibu harus berteman dengan teman-teman anaknya. Karena jangan sampai ibu tidak berteman dengan teman anaknya, nanti justru teman-teman anaknya itulah yang akan merubah kehidupan anak kita. 18 tahun, 20 tahun dijaga sama kita. Gara-gara kita nggak berteman dengan teman anak-anak kita, akhirnya teman-teman anak kita merubah merubah gaya hidup dan perilakunya. Jangan sampai seperti itu. Jadi saya pun mencoba dengan anak-anak saya begitu. Temannya dia adalah teman saya. Jadi asiklah dengan temannya anak-anak. Ini sekedar sharing aja, dilanjutin aja Bu Media, karena ini cuma sekedar pertemanan, ini khususnya remaja di Indonesia lah. Teman-teman bisa lihat, ngeri. Terus ini ya. Ya, terus. Karena fokus kita yang nah ini dia. Oke. Allah mengingatkan bahwa ketika berteman dengan non-muslim, ada hal-hal yang perlu kita belajar. Ya, bukan menjaga jarak, tapi belajar dasar pemikirannya adalah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya Asbabun Nuzul surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah, ketika ada seorang sahabat yang dia khawatir kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang ke Mekah, ya waktu akan terjadi Fathu Mekah, nanti Rasulullah akan memberlakukan yang tidak baiklah dengan keluarganya, karena di sana ada saudaranya yang belum beriman, ada teman yang belum beriman. Jadi dia cuma berpikir ingin melindungi teman-temannya yang ada di Mekah, karena khawatir nanti Rasulullah akan memperlakukan ini dan itu. Jadi udah negatif thinking sama Rasul, kalau Rasul nanti akan memperlakukan ini dan itu dengan teman-temannya yang ada di Mekah. Rasa cinta dia dengan teman-teman yang ada di Mekah, lalu dia tega menulis, membocorkan rahasia apa yang akan dilakukan strategi Rasulullah SAW. Ya, jadi akan ada Fathu Mekah. Nah, begitu dia membawa surat untuk memberitahu strateginya Rasulullah SAW, Allah menyampaikan kepada Rasulullah dengan surat Mumtahanah. Kalau ada di antara para sahabat karena rasa cintanya kepada temannya yang kafir, ini sampai tega membocorkan rahasia Rasul, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Rasulullah kemudian tidak marah ya kepada sahabat ini karena dia bukan pengkhianat. Jadi dia melakukan ini karena sayangnya kepada teman-temannya, tapi dia salah, tidak mengkonfirmasi kepada Rasul. Padahal Rasulullah SAW itu pasti tidak akan melakukan kezaliman. Jadi kekhawatiran sangat. Nah, disinilah akhirnya Allah mengajarkan kepada kita, ya, hai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan ya musuhku dan musuhnya Rasul itu sebagai teman setia. Yang gara-gara ya, kesetiaan dia kepada teman yang kafir ini sampai mengkhianati dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barometernya adalah la ta'ata li makhluk. Jangan kamu taat sama makhluk, kamu ngomong-ngomong makhluk, pada saat itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara garis besar. Sekarang kita
langsung to the point, praktiknya seperti apa. Next yang berikutnya. Berikutnya ya. Ya. Nah, sekarang ini yang prakteknya. Ya, insya Allah lebih mudah prakteknya. Allah mengajarkan kepada kita salah satu prinsip tauhid tidak adalah mengenal Allah sebagai Asmaul Husna. Ya, Allah memiliki nama-nama yang baik karena ya Asmaul Husna. Tauhid itu ada 3. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Ya. Uluhiyah totalitas yang kita ibadah sama Allah. Rububiyah berarti kan sejauh mana kita mau diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun asma wa sifat tidak hanya menghafalkan 99 nama Allah, tapi harus menjadikan akhlak dalam interaksi kita di kehidupan dunia. Salah satu dari Asmaul Husna yang Allah langsung sandingkan dalam ayat pertama di Al-Quran, ya, versi selain Madzhab Imam Maliki ya. Nah, karena kalau Madzhab Imam Maliki, Bismillah ini bukan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Tapi kalau Madzhab yang lain, Syafi'i, kemudian Hanafi, dan Hambali, awal surat adalah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah. Saya nggak tahu kalau di Hong Kong ada nggak yang sholatnya nggak baca Al-Fatihah? Jadi Al-Fatihahnya kalau disirkan, Bu. Oh iya, tetap dia baca Al-Fatihah kan? Tapi disirkan. Kalau Madzhab Imam Maliki dia nggak baca Al-Fatihah. Nggak baca Bismillah. Tapi tetap 7 ayat. Di mana pembagian ayatnya? Di ayat 7 kita. Kalau di ayat 7 kita siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, itu kan 1 ayat kan? Tapi lihat coba kalau teman-teman sekedar mengenal semua Quran Rasmul Utsmani. Tapi perbedaan dalam penulisan angka Al-Quran, ayat Al-Quran, itu nomor-nomor Al-Quran ini bukan berarti ini Utsmani atau bukan Utsmani, semuanya Utsmani. Tapi dalam madhab penyebutan angka ayat-ayat ini beda madhab. Tetap semuanya Rasul Utsmani. Jadi kalau teman-teman lihat surat Al-Fatihah, ya, yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ada angka kayak love terbalik nggak? Kalau saya sih karena di handphone itu dia pakainya Arab ya. Jadi silotol itu ayat ke-7. Iya benar. Tapi yang an'amta 'alaihim itu sebelum ghairil maghdubi ada tanda huruf lam alif kan? Di handphone saya enggak. Kalau di Quran ada. Quran Indonesia ada. Dalam terus ada tanda love terbalik kan? Iya, ada. Nah, tanda love terbalik itu artinya ada di madhab yang lain ini adalah akhir ayat. Oke. Jadi sekedar tahu, jangan sampai saya mah Qurannya Quran Rasul Utsmani. Semua Rasul Utsmani. Cuman perbedaan tanda baca, perbedaan ayat. Ini jadi ada yang dari sirotol sampai alaihim ini ayat ke-6 ya, Bu ya? Iya, betul. Ghairil maghdubi ayat ke-7. Ya, nanti nggak cuman Al-Fatihah, banyak di ayat-ayat lain perbedaan tulisan angka ayat seperti itu. Sekedar tahu aja. Jadi alif lam dan love. Iya, intinya sih bukan alif lamnya, angka 5. Ada bulat. Love terbalik itu. Oke. Angka 5 kebalik. Ya, itu adalah tanda khusus yang bisa jadi di Quran madhab lain, qiraat lain kayak qiraat Warash, itu adalah ayat yang ke-6, itu akhir ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika di awal surat Bismillahirrahmanirrahim ada sifat Allah Ar-Rahman, ada sifat Allah Ar-Rahim. Kalau terjemahannya apa Ar-Rahman? Kalau di Quran? Pengasih. Maha pengasih. Ar-Rahim?
Penyayang. Maha penyayang. Ar-Rahman pengasih, asal katanya kasih. Ar-Rahim penyayang, asal katanya sayang. Dalam bahasa Indonesia ada kasih sayang. Kan? Kira-kira kasih sayang masuknya Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Pilihan loh, nggak boleh dua-duanya. Kalau Ayo, Kalau- Lafi ya, persis ya, boleh lah. Yang namanya jawaban opini kan boleh berbeda, tapi ayat nggak boleh beda. Ar-Rahman terjemahannya maha pengasih, maha pengasih ya. Berarti kan asal katanya kasih. Ar-Rahim maha penyayang, asal katanya sayang. Tapi dalam bahasa Indonesia ada satu kata kasih sayang, itu kan satu kata. Nah, kira-kira kasih sayang ini masuknya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman. Rahman. Ya, Ar-Rahman. Ada dapat Ar-Rahim? dua-duanya, Kagak boleh. Ar-Rahman. kalau saya bilang Ar-Rahim. Nah, kan nggak apa-apa, namanya juga opini, boleh beda. Iya. Nah, sekarang apakah Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Jawaban yang di dalam Al-Quran itu harus benar, tidak boleh ada perselisihan. Untuk itu, kita cari sinonim kata dari Maha Pengasih untuk Ar-Rahman. Kalau Quran saya masih Maha Pengasih, ada nggak Quran yang lain yang diterjemahkan Ar-Rahman itu beda? Pemurah kalau saya. Ada yang Maha Pemurah. Pemurah, ya, Ada betul, lagi yang pemurah. lain? Aha. Ada juga Quran lain Maha Pemberi. Oh, Ya, berarti kalau Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih kan suka ngasih. Ya, Iya. Maha Pemurah berarti dermawan. Nah, Maha Pemberi berarti suka memberi. Sekarang saya nanya, apakah ketika kita memberi sesuatu kepada orang, mesti atas dasar kita mencintainya, atas dasar menyayanginya? Enggak juga. Tidak juga. Ya juga. Tidak juga. Saya nggak tahu kalau di Hong Kong, kalau di Indonesia kan banyak banget pengamen lagi makan. Ya kita lagi makan betul. ada pengamen kan? Baru duduk. Permisi tante. Ya kita orang yang baik, orang yang dermawan karena kita nggak enak lagi makan diliatin. Ya lagi makan di udah gitu. Permisi langsung kita kasih. Permisi langsung kita kasih. Ya ini memberi banget, artinya dermawan banget. Apakah orang yang suka ngasih pengamen berarti tandanya dia sayang sama pengamen? enggak. Enggak juga. Terus kenapa dikasih? Baik hati. Satu. Yang kedua, Memberi. pemberi. Yang ketiga, alasannya apa? Kalau saya Kasihan. kenapa cepet-cepet Biar cepet Kasih. pergi. Biar cepet pergi. belum? Itu dia, biar cepet pergi. Ya, Hadis amat. memang begitu, Bu Media, kita mau makan, udah langsung dikasih. Boro-boro dia mau nyanyi, baru permisi, langsung kita kasih. Ya kan? Karena kita memberi, bukan bisa jadi bukan karena kita sayang. Kita ingin segera dia meninggalkan kita. Udah, yang penting kamu cuma minta ini kan. Ya udah, aku ingin kesendirianku. Kan begitu kan? Aku ingin menikmati makanan. Nah, Allah ketika menggunakan sifat Ar-Rahman, Allah nggak pelit, Allah nggak bakhil. Siapapun dari manusia, Risha, ini jangan digituin. Ya, siapapun ya dari manusia, walaupun dia tidak beriman, walaupun dia membangkang, walaupun dia kafir, Allah tetap kasih. Tapi Allah memberi kenikmatan, Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan kesuksesan, bukan karena Allah sayang. Tapi istidraj, ya, biar dia makin jauh dari Allah. Allah demuak ngeliat mukanya, kan begitu kan? Ya, biarin dia senang-senang dengan hartanya, dengan kesuksesannya, bukan karena Allah mencintainya. Karena Allah ingin memalingkan wajahnya kepada dia. Jangan sampai mindset kita, ya Allah, ya, dia itu nggak sholat,
dia kayaknya nggak punya agama, tapi kenapa suksesnya luar biasa, kayaknya luar biasa. Lah kita udah sholat, udah puasa, udah zikir ini, zikir itu, begini-begini aja. Pesan kita bahwa Allah itu mencintai hamba, mencintai seseorang ya, ketika dia banyak meminta, banyak mendapatkan sesuatu karena Allah sayang. Tidak. Sifat Ar-Rahman. Sekarang Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya penyayang. Kalau penyayang, berarti kan sayang, cinta. Saya mau tanya sama ibu-ibu, khususnya yang punya anak kecil. Anaknya lagi pilek, anaknya lagi radang, tenggorokan. Udara panas, kepingin banget minum es krim. Kira-kira dikasih nggak? Enggak. Walaupun Enggak. anak teriak, mami pelit, mami bakhil, aku sebel sama mami. Tetap dikasih nggak? Enggak. Kenapa anaknya udah teriak-teriak nggak dikasih? Karena sayang. Karena sayang. Kapan mau ngasih es krim? Kalau udah sembuh, gitu kan? Bisa jadi, jangan sekarang minum obat dulu. Saya bilang begitu kalau anak saya, minum obat dulu. Itu kumannya banyak, itu kumannya itu lagi merusak tubuh kita. Bunuh dulu kumannya. Gimana cara bunuh kuman? Pakai obat ini. Nanti kalau obatnya udah membunuh kuman, kamu sehat walafiat. Ayo, di list es krim apa? Ya, es krim vanila, coklat, dibeliin. Yang penting satu, sehat dulu. Kan gitu. Ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggunakan sifat Rahim adalah untuk orang-orang yang Allah cintai. Bisa jadi orang yang dicintai sama Allah belum tentu semua yang dia minta Allah kasih. Karena bisa jadi ditahan sama Allah karena itu terbaik untuk kamu. Nanti kalau kamu udah siap, nanti di waktu yang terbaik Allah kasih. Tapi ada juga Allah kasih karena Allah cinta. Setiap dia minta Allah kasih, setiap dia minta Allah kasih. Kenapa? Karena Allah sayang. Allah tahu dia ini nggak pelit, dia ini nggak bakhil. Dia ini kalau dikasih makin sayang sama Allah, makin banyak kebaikannya. Itulah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini orang yang banyak hartanya. Ternyata orang baru tahu kalau hartanya Abu Bakar itu banyak. Kenapa? Karena Allah suka nitip harta orang-orang, rezeki orang-orang itu kepada Abu Bakar. Ya, Allah sudah berikan rezeki kepada orang-orang yang di sekitar Abu Bakar. Tapi Allah nggak mau ngasih langsung ke mereka. Allah sukanya nitip lewat Abu Bakar. Ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang bolak-balik minta, Allah nggak kasih. Kenapa? Belum saatnya. Nanti kalau kamu udah pas waktunya, udah terbaik Allah akan kasih. Nah, dari sifat Ar-Rahman, baik orang beriman maupun orang kafir, inilah yang menjadi dasar apa yang akan kita lakukan, dasar pertemanan kita kepada non-muslim. Gunakan sifat Ar-Rahman saat kita berinteraksi dengan non-muslim. Jangan pelit, jangan bakhil. Allah aja nggak pelit kok sama mereka. Nah, contohnya apa? Saya pernah ditanya sama maklum lah anak milenial. Dia punya sahabat non-muslim. Ustazah, saya mau pergi umroh. Ya, kan orang-orang pada nitip doa. Bagus, saya bilang. Bisa jadi kan akan membuka peluang Allah kabulkan doa kamu. Karena siapa yang mendoakan orang lain kan kebaikan untuk kamu. Masalahnya adalah teman saya yang non-muslim, Ustazah, minta doa. Dia nitip surat, nitip doa. Ya, dia minta dibacain di Ka'bah agar dia dapat jodoh, agar dia lulus sekolahnya, ujiannya. Nah, masa teman saya yang non-muslim nitip doa buat bacain di Ka'bah, Ustazah?
kira-kira saya bacain nggak? Kira-kira kalau teman-teman punya kasus kayak begini, dibacain apa enggak? Titipan doa-doa tadi yang non muslim dibacakan Dibacain aja. Bacain. Dibacain. Kenapa dibacain? Kan nanti doanya buat kita juga dikabulkan, diaminkan malaikat. Satu. Oke. Kalau pakai sifat Allah yang Rahman, Iya kan itu haknya dia. Maksudnya betul. Dia nggak berdoa sama Allah, kita nggak mendoakan dia. Kalau memang Allah ingin memberi, ya Allah nggak pelit. Karena dalam sifat Ar-Rahman, Allah hanya memberi dengan kategori sebab akibat. Siapa yang bersungguh-sungguh menjaga wajada, nahum subulana, itu Allah akan kasih. Artinya tanpa kita doain pun bisa jadi dia sukses, tanpa kita doain pun bisa jadi dia dapat jodoh. Ya, karena memang Allah nggak pelit, semua orang punya hak itu. Dan kita mendoakan seperti tadi Bu Media, ya biar doanya kita dikabulkan kan gitu. Terus ada lagi kasusnya, Ustazah, tetangga saya sakit non. Ini yang di Indonesia kan banyak sekarang nih, lagi membludak COVID. Ya, dia non. Kira-kira kita boleh nggak doain di masjid biar dia juga dibacakan Al-Fatihah untuk kesembuhan. Nah kan masjid ini kan bisa jadi list dari RT ya, warga yang pulang sedang sakit, udah biar disembuhkan Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah agar dia diberikan kesembuhan. Kira-kira boleh nggak dibacakan Al-Fatihah di masjid untuk kesembuhan dia? boleh aja. Boleh, karena tanpa kita doakan, Allah bisa jadi menyembuhkan. Kenapa boleh? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Jangan pelit. Allah hanya menyuruh kepada kita, di mana kontribusi kamu ketika Allah memberikan kebaikan untuk manusia yang mereka pun tidak beriman kepada kamu. Apa kontribusi kita dengan sifat Allah yang Rahman? Kita bantu. Ya, kita tolong menolong, solidaritas, ini nggak masalah selama sifat Allah Ar-Rahman. Kan seperti itu. Ya, adapun ya sifat Allah yang Ar-Rahim, Ar-Rahim nih. Nah, itu masih di bawah. Ar-Rahim itu kan khusus untuk orang yang beriman. Nah, apa sih yang Allah berikan khusus untuk orang beriman? Pertama, Allah memberikan kan ridho. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho dengan mereka. Ya, ketika mereka ridho sama Allah, maka Allah pun akan ridho dengan mereka. Ridho. Kemudian apa? Keberkahan. Kan gitu. Ya, keberkahan itu hanya Allah berikan pada orang-orang yang memang Allah ridhoi. Makanya di dalam ayat itu tabarakalladzi biyadihil mulk. Karena keberkahan itu hanyalah dari Allah. Apa sih makna barokah? Ziyadatul khair. Kebaikannya terus bertambah kan gitu. Ada nilai kebaikan. Ridho, keberkahan, salam, keselamatan juga hanya Allah berikan hanya untuk orang muslim. Karena salam ya itu tidak hanya di dunia, bahkan para malaikat ketika orang beriman masuk ke dalam surga kan disebutkan salamun alaikum. Jadi kalau kita lihat kenapa ucapan salam hanya diperuntukkan untuk orang muslim? Karena menjawab salam hukumnya wajib. Berarti ketika kita mendoakan saudara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan untuk kamu, kasih sayang oleh Allah untuk kamu dan keberkahan Allah untuk kamu, itu kan Allah wajib memberikan balasan dari apa yang diminta oleh saudaranya sesama orang beriman. Maka Allah akan selamatkan dia, Allah akan sayangi dia, dan Allah akan berikan keberkahan. Itulah kenapa Rasulullah menyuruh kalau ada orang yang non-muslim mengucapkan salam, jawabnya apa? Waalaikum. Terserah Allah untukmu. Bisa jadi waalaikumul hidayah. Allah berikan untukmu hidayah.
Begitu. Waalaikum. Nah, disinilah berarti ridho, keberkahan, keselamatan, maghfirah. Ampunan itu hanya untuk orang beriman. Karena ini hanya untuk orang beriman, maka Allah pun menyuruh kita dengan sifat-sifat Allah Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Menebar kebaikan. Ya, ini tanpa kecuali itu untuk sifat Allah yang Rahman. Apa juga begitu. Untuk sifat Allah yang Ar-Rahman, menebar kebaikan tanpa kecuali baik muslim maupun non-muslim itu perintah Allah. Contoh surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ini sifat Allah yang Ar-Rahman. Yang menjadi kewajiban kita pada saat berinteraksi dengan sesama manusia, baik muslim maupun non-muslim. Mulai dari Allah menyuruh kita untuk Abudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kamu kepada Allah tanpa mensekutukannya. Ini kan untuk orang beriman. Tapi Allah menyuruh orang beriman, cukup kamu hanya ibadah kepada Allah. Tapi kamu ikuti maunya Allah. Apa maunya Allah? Ayat ini. Berbuat baik kepada Berbuat orang baiklah tua, kamu. Dengan siapa? Orang tua. Kemudian kerabat, karib kerabat, anak yatim, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat tetangga dan dekat, jauh, jauh, teman sejawat, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. dan hamba saya ada 9. Pertanyaan saya, ada nggak orang-orang yang kita jumpai hari-hari dalam kehidupan kita nggak ada di ayat ini? Ada. Ada nggak? Ada. Ada. Siapa, Bu? Kalau ada siapa? Kalau nggak ada ya kagak ada. Ada nggak? Anak-anak, kerabat ya maksudnya. Tergantung. Anaknya anak miskin, anak yatim. Bukan anak kita. Hah? Kerabat. Kerabat. Nah, masalahnya begini nih. Kalau ada yang kita jumpai, ternyata tidak termasuk di ayat ini nih. Ternyata ada ya Allah nih pengecualian. Nah, berarti kepada mereka pengecualian kita boleh berbuat jahat. Oh, Gitu. Ada nggak? Ya. Nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Dan ini tidak termasuk kategori harus beragama Muslim, agama Islam. Orang tua. Selama dia adalah orang tua. Apalagi orang tua kandung. Mau dia Muslim, mau dia kafir, kewajiban kita dalam taat kepada Allah, Allah suruh kamu menebar kebaikan. Buat baik. Selama surat Al-Mumtahanah tadi, jangan sampai kebaikan kamu kepada mereka menjadikan kamu maksiat kepada Allah. Kan kategorinya begitu. Ya, sampai dalam surat Quran kan juga begitu. Ya, jangan taat pada kedua orang tua kalau ya, mereka menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Selama bukan berbuat maksiat, berikan. Kenapa kok kamu baik banget? Padahal itu kan orang tua kamu non-muslim. Karena Allah yang menyuruh. Ya, aku tidak pernah bisa memilih siapa orang tuaku. Karena aku dilahirkan dari ibu ini. Dan ibu ini ibuku. Baik dia beriman maupun dia kafir. Ini ibuku. Dan Allah menyuruh aku untuk berbuat baik. Kan seperti itu. Allah menyuruh tidak ada alasan. Orang tua, karib kerabat. Mau dia kerabat muslim, kerabat non-muslim. Allah yang menyuruh berbuat baik. Lihat aja orang Yahudi yang pernah disuapin sama Rasul kan. Udahlah bukan kerabat. Ya. Udahlah dia Yahudi. Mulutnya juga nyakitin Rasul. Tiap hari adalah mengumpat Rasul. Tapi ternyata Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah selalu mendatanginya. Menyuapinya roti. Sebelumnya dicelupkan dulu ke dalam susu. Kenapa? Karena si ngemis Yahudi ini udah miskin, udah tua, Ompong. kan?
Dia baru tahu kalau yang nyuapin selama ini adalah Rasulullah. Kan? Berhari-hari kan Rasulullah wafat, baru datang Abu Bakar, nyuapinnya beda. Ditanya, ya, mana orang yang nyuapin aku? Ya, emang kamu nggak tahu? Enggak, ialah Muhammad. Tahu kan selama ini dia selalu mengumpat pada orang yang nyuapin dan berbuat baik, ternyata orang itu. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan gak peduli mau dia memberi manfaat, mau dia nyakitin kita, mau dia selama dia membutuhkan pertolongan, berbuat baik. Seperti itu. Apalagi kondisi COVID begini, mau tetangganya muslim, mau tetangganya non-muslim, ketika dia diisolasi mandiri, nggak boleh kemana-mana, siapa yang bisa membantu supply logistiknya? Tetangga. Ya, jangan hanya bergerak untuk sesama muslim, non-muslim juga dia butuh makan. Dan Allah hanya ingin melihat sejauh mana kepedulian kamu ketika ada manusia yang membutuhkan pertolongan kamu. Gitu. Siapa lagi? Karib kerabat. Kemudian anak yatim. Disebut dengan anak yatim. Itu ada umurnya nggak sih? Sebelum balik ya. Karena begini, Rasulullah SAW menyebutkan kan tidak dengan santunan yatim, dengan kafalatul yatim. Apa sih kafalah? Kafalah itu kan berarti menanggung biaya hidup, itu kan kafalah. Memberikan kafalah, menanggung biaya hidup. Dan artinya jangan hanya berpikir kalau yatim yang disantuni hanyalah yatim yang sebelum balik. Nah, saya pernah di satu muhsinin ya, orang yang kepingin menyantuni anak yatim dengan jumlah banyak kan, 100 orang. Saya bilang 100 orang, oke, saya cari. Begitu saya berikan datanya, saja kok ada yang SMP, kok ada yang SMA. Saya bilang ada yang salah. Ustazah jangan dong, yang ini paling enggak usia kelas 1 SD ke bawah. Kenapa? Saya bilang. Nah, ini kan udah bukan anak yatim lagi. Loh, itu masih yatim. Sekarang begini, saya mau tanya, kenapa kok yang SMA tidak boleh? Emang ada peraturan di dalam Al-Quran? Emang ada peraturan dalam kebijakan perusahaan? Enggak sih, cuman kayaknya efek fotonya nggak bagus, Ustazah. Kita kan kepingin nanti 100 anak yatim kan datang nih ke kantor kita. Kalau mereka kecil-kecil kan kalau dipoto enak, kehitung. Tapi kalau udah SMP, udah SMA, nanti kan donatur nggak bisa bedain mana anak yatim, mana panitia. Oh, jadi kalau yang dimaksud hanya untuk event aja nih. Oke lah, kita paham lah yang namanya bahasa donatur itu kan dokumentasi. Berarti cari yang kecil-kecil. Tapi ketika disebut dengan kafalatul yatim, ini kan mencukupi kebutuhan yatim. Yatim, ketika satu keluarga ada yang kelas, ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, biaya hidup yang primer dibutuhkan lebih besar yang mana? SMA. Dia harus sekolah, dia harus belajar, kan begitu. Dan ini kan perlu fasilitas. Ibunya satu, janda. Sedangkan kalau yang hanya disantuni yang kecil-kecil aja, mohon maaf, ini bagaimana mengangkat dan mencerdaskan anak yatim. Saya bilang, saya bilang gini, kayak di lembaga Arab aja deh, pakai Qatar. Dan kenapa saya ajukan sampai SMA? Karena saya punya pengalaman kalau menyantuni ini, kafalah ini sampai anak ini bisa dilepas dan bisa mandiri untuk menjadi tulang punggung keluarga. Itu sampai kalau kayak saya pakai ada charity ya, itu sampai dibiayai ya, itu sampai SMA. Begitu saya SMA ditawarkan, kalau kamu masih mau kuliah dibiayai sampai kuliah. Ada yang udah SMA udah selesai, saya mau kerja ya dikasih skill kerja. Itulah yang namanya kafalatul yatim. Kalau semua yatim, okelah saya bantu. Tapi jangan sampai orang Indonesia mindsetnya adalah yatim kecil yang sebelum balik.
Kasihan lah yang SMP, yang SMA, gimana dia bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan kecerdasan. Kalau biaya hidup pendidikan aja udah diputus, karena dianggap bukan anak yatim. Ini beda. Kecuali kalau pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang skill entrepreneur. Mau dia SMP, mau dia SMA, dia bisa mencari pekerjaan. Ya silakan, gitu kan. Masalahnya kan enggak. Belajar dari jam 7 sampai jam 3. Lalu gimana caranya dia bisa membiayai dirinya sendiri, apalagi membiayai adik-adiknya. Akhirnya sekolah, gimana tanggung jawab kita? Begitu. Ini kafalatul yatim. Terus tetangga dekat, tetangga jauh. Yang berikutnya apa? Teman sejawat. Saya mau tanya, teman sejawat bahasa Indonesia yang dipahami sama teman-teman, teman sejawat itu apa sih? Teman main. Teman main. Berarti yang Iya. dia ajak main kita jahatin. Enggak, maksudnya iya, teman-teman ini kita, selingkungan gitu. Berarti kalau yang di luar lingkungan kita boleh kita jahatin. Teman karib, teman kerja. Teman kerja, berarti kalau di kereta nih, itu saya tuh sempat mikir begini karena orang-orang yang di gerbong orang-orang rocker ya, kalau di Indonesia namanya rombongan kereta. Itu Bu, sadis kalau gerbong perempuan. Kenapa saya bilang gitu? Kalau ini padahal nih bisa Bu buat bertiga. Itu kalau bukan teman kerjanya, wah Bu, sadis banget, gak bakal dikasih. Jadi dia lebih memilih ya sikut-sikutan Bu. Nah, jadi kalau dia udah ngetek tempat duduk hanya untuk gengnya dia, teman-temannya dia. Jadi kalau bukan teman kerjanya itu sadis Bu. Saya mah nggak mau Bu gerbong perempuan Bu. Kenapa sadis? Apakah yang dimaksud dengan teman sejawat begini? Kalau bukan teman kerja berarti ikut-ikutan. Jangan-jangan ada yang salah nih dari terjemahannya yang perlu kita pahami. Bahasa Arabnya apa di situ? Sahib. Nah, sahib tadi sudah kita pelajari di kaidah yang pertama. Itu nggak mesti ya kita istilahnya kenal, nggak kenal, berikan manfaat, tidak memberikan manfaat. Yang penting kan dia ada, melihat kita, bersama dengan kita. Sahib. Tambah lagi apa? Jambi. Apa nih jambi? Kalau yang teman-teman belajar bahasa Arab, depan amamam. Amam depan. Pokok atas. Tahta bawah. Samping? Taunya bahasa Hongkong ya. Jambi. Sampingku. Sahibi bil jambi. Temen di jambi itu samping. Berarti sahib itu adalah orang yang kita kenal atau nggak kenal, pokoknya dia bersama dengan kita. Sahib bil jambi, yang ada di samping. Berarti ini bukan masalah bukan masalah profesi, tapi ini masalah posisi. Siapapun yang ada di samping kita, dia harus merasakan kebaikan kita. Jadi kalau naik angkutan umum, siapapun yang ada di samping kanan kiri kita, itulah sahibi bil jambi. Dia harus merasakan kebaikan kita. Minimal dengan senyumnya, dengan mempersilahkan dia duduk, begitu. Apalagi mungkin teman-teman di negeri asing, memakai busana muslimah, itu etika, karakter, itu kan bisa menjadi hal yang luar biasa, begitu. Nah, karena jangan sampai, ya Allah, karakter timur udah hilang di negeri kita sendiri. Ya, orang tua yang udah sepuh, naik kendaraan umum, biasanya dulu kan akan dipersilakan duduk, sekarang mah boro-boro kan begitu, pura-pura tidur. Artinya apa? Ada budaya yang hilang. Padahal orang timur nggak seperti itu. Mau kenal nggak kenal, ketika itu orang tua, ketika itu adalah orang yang di samping kita, Allah hanya nyuruh kebaikan apa yang kamu bisa lakukan. Nggak peduli dia muslim atau non muslim.
Kemudian dengan sifat Allah yang Ar-Rahman juga, yang ketiga ini yang ada di slide ini, saling memberi hadiah, peduli kemanusiaan. Ya, artinya solidaritas itu kan dengan memberikan hadiah tidak hanya kepada sesama muslim. Kenapa kamu bantu dia? Ya inilah solidaritas, saya memberikan hadiah. Karena saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya ini yang bisa saya berikan. Nah, ini menunjukkan kebaikan. Bahwa kita memang orang baik. Dan Allah yang menyuruh seperti itu. Nah, yatim sudah tadi, ya mau balik, nggak mesti melihat status agama. Saya justru sedih. Kenapa? Kok yatim-yatim kita malah disantuni dengan pihak gereja? Sedangkan bisa jadi ada di antara teman-teman kerabat tetangga kita yang dia non-muslim, ya, dan dia yatim. Itu nggak dijadikan sebagai daftar. Sama-sama yatim loh, dia kan non-muslim. Loh, apa bedanya? Dia yatim, anak yatim. Apalagi kalau dia meninggal sebelum usia balik, walaupun bapak ibunya non-muslim, dia akan menjadi anak-anak surga. Wildanun mukhaladun. Begitu. Nah, ini artinya apa? Jangan sampai kepedulian, solidaritas justru menjadi karakter sebagai misionaris. Kenapa kita pun tidak membawa misi ini? Nggak peduli mau tetangga kita muslim, non-muslim, yang mau tetangga kita saat itu membutuhkan pertolongan, kita akan membantunya. Dan Rasulullah SAW menunjukkan tipe itu ketika di Mekah. Semua orang merasakan kebaikan Rasulullah. Sampai semua orang percayanya kalau nitip barang ke Rasul. Sampai Rasulullah diberi gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Nah, sekarang next yang berikutnya. Udah lewat ya? Dikit lagi. Nah ini dia. Nah, larangannya cuma 2. Itu ya, larangan tolong-menolong untuk mengantarkan kekuatan mereka. Yang kekuatan mereka ini nanti dikhawatirkan atau terlihat potensinya menyusahkan kaum muslimin. Ini mah jauh-jauh lah di negeri kita. Kan begitu kan. Nah, artinya misalnya contoh ingin membangun gereja, yang gereja itu akan menjadi lembaga misionaris. Jangan tolong menolong dengan memberikan sumbangan, atau mungkin kalau di gereja enggak ya, kalau di Indonesia ada itu di sekolah suami saya tuh SMA-nya itu ada satu lembaga yang dia memang lembaga istilahnya lembaga yang akan program-programnya itu yang akan menjadikan anak-anak SMA jadi anak-anak liberal. Jadi semua agama tuh sama. Itu masuk. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai ketika nyumbang sekedar yang penting kan dia ini lembaga bagus, lembaga anak-anak muda. Lihat jangan sekedar lembaga anak mudanya. Siapa di balik lembaga ini? Kalau lembaga ini ternyata berdiri punya program-program yang justru membuat anak-anak kita jadi jauh dari Islam, jangan kita akhirnya solidaritas membantu. Ini hal-hal yang sifatnya kita benar-benar tidak boleh dengan praduga, harus real buktinya. Saya kalau istilahnya sumbangan dalam jumlah besar, can reach karena kita punya tanggung jawab. Tapi kalau sumbangan dalam arti yang datang ke rumah kasih aja, mau dia bohong dia nggak bohong, kita hanya memberikan tujuannya dalam rangka ya jangan sampai kita dibilang pelit. Rasul begitu. Rasul itu menyuruh adalah fakta. Kita selalu punya receh. Jangan sampai kita nggak punya receh, nanti ada orang yang minta sama kita sekadar receh, kita nggak dikasih, lalu bilangnya pelit loh, kan gitu kan. Tapi kalau jumlahnya besar, sifatnya sebuah komunitas, nah lihat programnya. Kalau saya seperti itu. Nah terakhir juga larangan dalam masalah toleransi ritual. Karena ini bisa jatuhnya kepada maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah terakhir aja ini sekedar kesimpulannya.
Ya ini sudah tadi ya. Bukannya ini belum. yang tadi udah. Nah ini dia. Yang bukan yang nah ini dia. Jadi larangan sifat ar-rahim kepada non muslim. Udah tadi Mbak ini. Iya, Nggak ada yang lain akhirnya. ini yang nextnya. Lahir ini. Oh, di file saya ada akhirnya, nggak ada ya? Ini Ya sudah. Jadi kesimpulannya ini, ya kalau sekedar kesimpulan sih, jangan lupa dengan sifat Allah yang Ar-Rahman untuk sesama manusia. Jadikan sifat Allah Ar-Rahim untuk hanya orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Bu, jazakallah khair atas Ustazah, jazakallah khairan katsiran. Ustazah. Hadir. Sorry, Liva, Buka, iya Bu, ya. boleh pimpin ini nggak? Suara saya eko ya, nggak enak dengernya. Tolong dipimpin dong tanya jawabnya kalau ada yang mau ini tanya. Baik Bu Ibu-ibu. media kedengarannya bersih loh. Iya bersih, nggak apa-apa Bu. Nggak eko ya? Eko, kalau kedengarannya eko. Eko, oh tuh, nggak enak. Liva aja. kali. Oh, Iya, ya. Liva aja. Baik Ibu-ibu, jika ada yang mau bertanya silakan. Apa saya dulu yang bertanya? Boleh. Ya baik, Bu Ustazah. Boleh. Saya mau nanya, apakah kita boleh gunakan bahasa Arab seperti insya Allah untuk janjian dengan orang non-muslim? Oh ya. Pertanyaan yang kedua, misalnya kita main ke rumah teman non-muslim, terus sudah masuk jadwal sholat, kemudian kita sholat, itu hukumnya apa ya sholat di tempat non-muslim? Siap. Terima kasih Bu saja. Ya jazakumullah. Untuk jawaban yang pertama, kata insya Allah, ya kita bisa lihat asbab nuzul surat Al-Kahfi. Ya, dalam surat Al-Kahfi asbabun nuzulnya. Ini kan ketika Rasulullah, ada yang di mute Bu Media. Bunda coba di-unmute Bu. Di mute dulu suaranya Mbak Yanti kali ya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi dalam kisah asbabun nuzul surat Al-Kahfi, pada saat Rasulullah SAW kedatangan orang kafir Quraisy yang membawa pertanyaan dari orang Yahudi. Jadi yang datang ini interaksi sama Rasulullah itu bukan orang Muslim, udahlah kafir Quraisy bawa pesan pertanyaan dari orang Yahudi. Bertanya kepada Rasul kan 3 hal. Tentang pemuda yang bersembunyi dalam gua, tentang satu orang yang disebut dalam Taurat dan dia sudah keliling dunia, dan yang ketiga tentang roh. Ternyata ketika Rasulullah ditanya seperti ini, ya, jawaban Rasul apa? Inni fa'ilun dzalika gada. Besok saya akan jawab. Rasulullah janji besok mau jawab. Rasulullah tidak akan ingkar janji. Pasti Rasulullah akan menepati janji. Tapi ternyata hari pertama, kedua, ketiga, sampai hitungan pekan. Ada yang bilang 15 hari. Nggak turun-turun jawaban dari Allah. Rasul sedih karena Rasul yakin Allah kasih jawaban. Allah nggak akan meninggalkan. Tapi kenapa kok Rasul udah janji kepingin jawab, Allah nggak dukung, nggak kasih jawaban ini. Rasul sedih banget. Alasannya begitu turun surat Al-Kahfi di ayat yang ke-20-an ya. Ayat yang ke-20 mana sih? Ya, ayat yang ke-23 sampai 24 baru tahu Rasulullah SAW kenapa Allah tidak turunkan jawaban padahal Rasul udah janji. Ternyata apa kata Allah? Janganlah hai Muhammad sekali-kali ketika kamu berjanji kamu mengatakan ini fa'ilun dzalika goda. Besok saya kerjakan. Illa ayyasha Allah. Kecuali kamu bilang insya Allah. Jadi terjawab pertanyaan Mbak Liva.
mau kita janji sama muslim, mau non muslim, sama Yahudi, mau kafir, kita harus mengucapkan insya Allah. Janji tanpa mengucapkan insya Allah maksiat. Tapi kalau kita udah bilang insya Allah, niat nggak dipenuhi juga maksiat. Insya Allah ya, insya Allah ya. Ya, begitu ditanya, kok nggak datang? Kan insya Allah. Namanya juga insya Allah. Kamu bilang insya Allah udah niat mau ingkar janji, berarti mengatasnamakan Allah ya dalam kemaksiatan. Jadi kalau memang kita masih mikir-mikir, jangan bilang insya Allah, kita sampaikan, saya akan lihat dulu kondisinya. Kalau memungkinkan saya datang. Kalau enggak, ya mohon maaf, saya cek dulu. Tapi kalau kita sudah merencanakan, insya Allah kita ada waktu mau datang, bilang insya Allah. Karena nggak pakai insya Allah, maksiat. Jadi begitu Mbak Liva. Moga-moga terjawab. Iya, Bu Ustazah. Sekarang yang kedua, kita mau sholat di tempat non-muslim. Semua bumi Allah itu suci. Berarti mau dimanapun boleh. Sekarang pertimbangannya apa? 1, najis. Dilihat dulu. Kayak anak saya, ini aku mau main ke rumah temenku non-muslim. Ini tanya dulu, teman belajar kan, karena biasa kalau anak sekolah kan harus tugas belajar dari sekolah. Ini tanya dulu, ketika dia non-muslim, dia melihara anjing nggak? Nah, kalau dia melihara anjing, perhatikan kembali bagaimana perilaku anjingnya. Sebab bukan karena nanti nggak boleh sholatnya karena itu rumahnya non-muslim. Tapi anjing yang menjadi najis itulah yang membuat kita terhalang kesuciannya, terhalang terkabulnya, karena syarat sahnya sholat adalah suci. Yang kedua. Nah, jadi seperti itu. Terus yang ketiga, perhatikan kalau di mana kamu sholat. Kalau mungkin rumah, ya lihat, jangan sampai dikasih tempat ibadahnya dia. Ternyata di situ ada lambang ibadahnya. Berarti kan orang akan melihat, oh dia menganggap semua Tuhan sama, kan begitu kan. Artinya ini kembali kepada muru'ah. Kita melihat pertimbangan pada saat kita melakukan ini dan itu kira-kira seperti apa. Mohon maaf, saya kalau diundang tetangga yang non-muslim untuk pernikahan, saya akan lihat mana kalian melakukan pernikahan. Ya, di gereja. Ya, berarti kan ada, apa sih kalau mereka tuh pertama, kalau kita kan akad nikah. Kalau mereka? Holy matrimony. Sakramen. Akadnya, kalau mereka namanya apa? Penobatan. Iya, holy matrimony. Begitu deh. Kan saya nggak akan datang ketika di acara seremonial akadnya. Yang kedua, di gereja. Kalau di gereja mendingan saya datang sebelum dia ke gereja. Kenapa? Emangnya nggak boleh? Bukannya nggak boleh. Saya melihat diri saya. Kalau saya pakai jilbab, saya dianggap seorang ustazah, lalu saya datang ke sana, ada yang wah, ustazah, jangan sekarang udah begini dan begitu, kan namanya bahasa foto dengan bahasa dokumentasi bahasa media kan beda. Saya lebih memilih, saya akan datang, saya akan lakukan, tapi saya tidak di tempatnya. Saya akan sebagai tetangga, saya akan datang, apa sih yang dia butuhkan, kita akan berikan. Jadi begitu Mbak Liva, lihat kondisi najisnya atau tidak. Yang kedua, bagaimana pandangan orang ketika kita melakukan ini. Ya, baik Ustazah, jazakallahu khair. Wa'alaikum. Baik teman-teman, ada yang bertanya lagi? Saya Bu Ustazah. Ya, baik Mbak Sasa. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan, tadi kan sempat disinggung kalau kita boleh mendoakan teman kita yang non-muslim nih. Doa apa dulu? Mendoakan kayak tadi minta didoakan. Ya. Nah, kalau seandainya ini kebalikannya Bu Ustazah, semisal teman kita yang non muslim itu pengen ikut iuran kayak
dan buat dana korban gitu di hari raya korban gitu. Kalau menurut Bu Ustazah gimana itu? Boleh apa enggak? Jadi, Makasih. ya terima kasih sama-sama. Jadi ketika kurban, perhatikan dulu dalam syarat fikih kurban. Pertama, kalau kambing itu kan 1 orang, ya. Kalau sapi 7 orang, begitu. Nah, sekarang ada nih kondisi di masyarakat kita patungan yuk. Oke, patungan. Ya, 5 orang, 6 orang. Ternyata uangnya nggak cukup buat beli. Tapi akhirnya apa? Lah, ya 5 orang beli apa? Ya udah ada beli kambing. Oh, ini namanya bukan kurban. Ini namanya sedekah. Begitu kan? Karena kalau kurban ya untuk 5 orang berniat istilahnya untuk bareng-bareng, ya itu berarti dan 5 orang pun bisa jadi bukan dari 5 orang ini, dari jumputan. Kayak contohnya anak sekolah deh. Anak sekolah kan bisa jadi 1 kelas paling nggak 1 kambing. Ya, mungkin nggak usah 5 orang, 1 kelas 1 kambing deh. Jadi ada yang patungan 100.000, ada yang patungan 50.000, pokoknya saweran. Nah, ini bisa jadi babnya bukan kurban, tapi babnya adalah sedekah. Gitu. Nah, sekarang yang kedua, yang non-muslim. Nah, non-muslim dia melakukannya dalam kategori seperti apa? Kalau dia membeli 1 kambing, ya tetap disebut sebagai seperti hadiah. Gitu kan? Halal. Ya, hadiah. Ya. Tapi kalau dia ikutnya misalnya dalam 1 sapi kan ber7. 1 sapi, nah ini perlu dipertimbangkan. Karena 1 sapi ini 7 orang syaratnya adalah muslim. Tapi kalau dia, aku mah nggak mau patungan ber7, saya langsung beli 1 sapi. Disumbangkan, itu namanya sumbangan. Kalau sumbangan sifatnya dia hanya seperti memberi sembako. Silakan aja, bukan disebut dengan kurban. Jadi begitu Bu Sasa. Oh iya, terima kasih. Yang kedua tadi itu ya. Ya. Nah, mendoakan jika memang tentang sakit, dia sukses, problem. Tapi mohon maaf, jangan ketika ada non-muslim ya, dia naik pangkat atau dia lulus, kita bilang barakallah ya, semoga diberkati. Jangan. Kita bilangnya sukses ya, saya ikut bersyukur, ya saya ikut bahagia, ya Anda sukses. Jangan bilang semoga diberkahi ya. Nah, karena keberkahan itu datang dari Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Termasuk ini ya Bu ya, misalnya teman meninggal kan ada tuh kadang kita ngomongnya semoga tenang, pokoknya doa-doa lah atau rest in peace gitu. Itu juga nggak bisa ya Bu ya buat orang-orang non muslim ya. Kalau ikut berduka nggak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, problem. Bukan doa maksud saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan memang tanda berita bacaan untuk berduka. Tapi kalau doanya jangan didoakan ampunan gitu ya. Tapi ya kita ikut berduka. Ya kita turut berduka, turut belasungkawa. Tapi dengan keluarga boleh dibantu. Ya semoga kamu kuat menjalaninya. Begitu kan? Kita bisa bantu apa? Jadi hal-hal yang dilarang tadi jangan doakan ampunan, jangan didoakan keberkahan, seperti itu. Baik, ada lagi teman-teman? Didoakan dapat hidayah, tapi kalau sampai boleh banget. Kalau sampai meninggalnya nggak masuk Islam juga gimana? Kan kasihan ya teman kita. Hidayah itu hak semua orang. Tinggal merekalah yang mau membuka hatinya atau tidak membuka hatinya.
Kayak Abu Thalib. Abu Thalib kayak apa sih cintanya sama Rasul? Apa alasan dia? Kenapa dia tidak mau masuk Islam? Cuma satu. Ya, alasannya bukan menolak. Kalau dia masuk Islam, berarti dia istilahnya udah dianggap sebagai Muslim, tidak lagi menjadi sekutunya orang kafir. Maka bisa jadi nanti orang kafir akan lebih mudah membunuh dan menyakiti Nabi Muhammad. Tapi kalau dia masih sebagai seorang kafir Quraisy yang masih sama dengan orang kafir, orang masih mandang bahwa ya Abu Thalib teman kita. Ya, dia menjaga pertemanannya. Sampai kayak begitu, dia bukan menolak Rasulullah SAW, tapi melindungi Rasulullah. Maka wajar Rasulullah mintakan agar diberikan diberikan azab yang ringan. Nah, karena hidayah itu Allah berikan kepada siapapun, orang itulah yang menerima atau menolak, menutup pintu hidayahnya. Baik, Ustazah. Ada lagi teman-teman? Ya, assalamualaikum. Dia, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bu, mau tanya bagaimana hukumnya kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara kandung, itu diperbolehkan nggak? Terlepas dari khilafiyah ya, karena kan gantung sudut pandang orang. Nah, kalau saya hanya mengajak teman-teman untuk merenungkan satu ayat surat Maryam, surat 19 di ayat yang ke-88 sampai 90. Sampai 91 lah boleh. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan harusnya setiap Natal harusnya nih hancur dunia ini. Enggak cuma dunia, seluruh langit. Karena di ayat yang ke-88 itu wa qalat rahman walada, ya. Dari ayat 88. Ketika mereka mengatakan Allah yang Rahman, Allah bilangnya Rahman, Allah nggak pelit kan? Allah yang Rahman punya anak. Lalu kamu mendatangkan sesuatu yang sangat menyakiti Allah. Ayat yang ke-90 apa? Hampir Allah pecahkan, ya, Allah pecahkan langit. Nggak cuma satu langit, sama 7 langit. Nyaris 7 langit Allah akan hancurkan. Lalu bumi akan Allah belah. Dan gunung pun akan Allah letuskan. Gara-gara apa? Di ayat 91, Anda'au lirrahmani walada. Nah, ada yang mengatakan Allah yang Rahman punya anak. Nah, kalau saya ketika mengingatkan kepada orang-orang yang masih bisa menahan diri untuk mengatakan seperti ini, ya, tujuannya apa? Sebenarnya Allah tuh marah banget. Tapi Allah kenapa nggak lakukan aman-aman aja? Kalau Allah lakukan ini semua, mati kita. Kalau yang ngucapin gue yang mati, enggak. Gitu kan. Nah, ini maksudnya bagaimana sekarang tinggal kita mempertanggungjawabkan sejauh mana kita menahan emosinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita menjadi kontributor yang membuat Allah itu marah. Ya udah asar. Sudah ya, Bu Yemet, ditutup. Ya, silakan ya. Baik teman-teman semuanya, waktu sudah menunjukkan 4:30, mau hampir 4:30. Mari kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari doanya dipimpin Bu Ustazah. Saya lagi azan, ditutup doa aja ya. Tutup aja.